Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan kembali, apakah iman itu sudah kita pahami dengan benar, dan betapakah iman yang sebenar-benarnya itu. Kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa iman itu adalah kepercayaan di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Maka jelaslah bahwa iman yang benar atau yang shadiq itu tidak cukup hanya di dalam hati dan sekedar diucapkan dengan lisan yang diulang-ulang pada bacaan salat, yaitu 2 kalimat syahadat. Namun iman itu harus dibuktikan dengan amal atau praktek di dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena iman yang tidak dibuktikan dengan amal atau praktek, sesungguhnya dialah iman yang tidak berarti, ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Boleh kita menganalogkan bahwa bolehkah orang dikatakan percaya kepada seorang dokter yang sedang mendiagnosa penyakitnya kalau orang itu tidak menurut kepada perintah dan nasihat dokter tersebut? Bolehkah kita dikatakan percaya kepada Allah jika kita tidak menurut segala perintahnya dan tidak menjauhi segenap larangannya? Maka jawaban daripada kedua pertanyaan ini tentulah tidak. Maka untuk menambah kejelasan bahwa iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan, maka pada suatu waktu kaum musyrikin Quraisy mengadakan suatu rapat untuk mengumumkan putusan yang telah mereka putuskan, ialah putusan sikap terhadap Rasulullah. Dalam rapat tersebut, seorang daripada mereka mengumumkan tentang isi keputusan itu, bahwa barang siapa yang dapat membunuh Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kalau tidak suka menerima unta, boleh menerima uang kontan seharga 100 unta itu. Tentunya sangat menarik tawaran itu, lebih-lebih pada mereka yang lagi membutuhkan. Jadi 100 ekor unta ini tentunya puluhan miliar untuk ukuran sekarang. Maka di antara yang hadir pada rapat itu ada seorang yang sedang menanggung kesukaran di dalam penghidupannya. Maka dengan segera ia meninggalkan rapat yang masih belum ditutup
lalu pergi mencari Rasulullah hendak membunuhnya. Lebih dahulu ia datang ke rumah Rasulullah, tetapi tidak dijumpainya. Ia hanya dapat melihat suatu papan yang tertulis di atasnya ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu yaitu Muqaddimah surat Toha ayat 1 sampai ayat 5. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsyis istawa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Zat yang Maha Pengasih yang bersamayan di atas arsy. Dengan tulisan itu, orang tersebut berpikir, mengamati dengan betul-betul, merenung. Ia pun menanyakan kepada seorang perempuan yang ada di rumah Rasulullah, di mana ada yang berpendapat bahwa itu adalah putrinya Fatimah. Kemudian orang tersebut bertanya, di mana Muhammad? Pertanyaan itu mendapatkan jawaban jujur bahwa Rasulullah ada di Darul Arqam. Maka dengan bergegas orang tersebut segera menuju ke rumah, atau dengan istilah Darul Arqam. Seketika orang itu tiba di Darul Arqam, maka orang-orang yang ada di situ pada lari semuanya bersembunyi, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap menghadapi orang tersebut. Mengapa demikian? Sebab orang tersebut ialah Umar bin Khattab, musuh Islam yang amat kuat dan berani, sangat bengis terhadap pengikut-pengikut Nabi. Jadi wajar kalau para sahabat itu pada lari untuk bersembunyi. Pucuk dicinta ulam tiba. Berkat hidayah Allah, kedatangan Umar bin Khattab tidak jadi hendak membunuh Rasulullah, tetapi malah melahirkan keinginannya hendak masuk Islam. Sesudah ia diterima, ia pun lalu menanyakan sikap apa yang diambil oleh muslimin terhadap kafirin. Dijawabnya dengan sembunyi. Sahabat Umar minta supaya sikap diubah dan diganti dengan sikap terang-terangan, dan kalau sekiranya keberatan supaya ia sendiri dikecualikan. Setelah itu Umar lalu pergi kembali ke rapat kaum kafirin Quraisy, dan dengan tegak ia melahirkan Islamnya dan meminta kepada rapat supaya putusan membunuh Nabi Muhammad itu diganti dengan membunuh Umar. Dari pelajaran riwayat tersebut dapatlah kita melihat bagaimana ihwal Umar bin Khattab waktu ia yu'minu bil jibti wat taghut, percaya kepada jibti dan kesewenang-wenangan, dan betapa pula keadaannya sesudah yu'minu billah, sesudah Umar beriman kepada Allah, sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dailani dari Anas, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Bukanlah iman itu dengan cita-cita, tetapi iman itu kepercayaan yang tetap di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jalan untuk memperdalam masuknya iman, kita harus mengambil dua jalan. Yang pertama, menambah tebalnya iman. Yang kedua, menjaga supaya cahaya iman itu senantiasa cemerlang. Adapun jalan yang pertama menambah tebalnya iman, kita harus mengambil dua jalan, yaitu mau'izah atau nasihat dengan mendatangkan ayat-ayat atau hadis yang meniadakan iman. Kemudian kita munculkan hadis-hadis yang mendatangkan dan iman dan mengutamakan iman. Yang kedua, mau'idhah mengambil riwayat-riwayat yang berhubungan dengan keimanan, yaitu kisah-kisah ya. Jadi supaya cahaya iman itu senantiasa cemerlang dengan mengambil jalan nasihat-nasihat yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menjalankan maksiat. Banyak sekali contoh-contoh di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berkaitan dengan mau'izah, mengambil riwayat yang berhubungan dengan keimanan. Kemudian ayat-ayat dan hadis yang mengadakan, yang memunculkan keimanan itu begitu banyak di dalam surat Al-Hujurat ya, di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Anfal, dalam surat An-Nur ya, itu berkaitan dengan yang mengadakan iman, yang menyebabkan iman kita menjadi lebih kuat. Kemudian juga ada mau'izah dengan mengambil kisah-kisah para Rasul Allah di dalam Al-Quran, atau kisah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tetap berkomitmen di dalam keimanannya dengan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, namun dengan ujian-ujian itu bukan kemudian menjadi jauh dari Tuhannya atau menjadi putus asa, namun dari ujian demi ujian, maka itu justru akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita banyak membaca riwayat-riwayat tentang kisah-kisah orang-orang yang banyak mendapatkan ujian-ujian, namun dari ujian yang tentunya yang tidak mengenakkan itu, maka justru imannya semakin kuat. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dengan berkembangnya zaman, beralihnya tujuan hidup yang sudah dirumuskan oleh Allah tidak banyak dipahami. Bahkan ada yang paham kemudian lupa karena gesekan-gesekan di dalam kehidupan yang banyak sekali menggoda untuk kuatnya iman kita. Mudah-mudahan dengan kita terus mengkaji, maka
setidaknya kita memiliki kekuatan untuk tidak menjadi orang-orang yang sudah lupa dengan kisah-kisah atau ayat-ayat yang sering dibaca tapi tidak dibuktikan dalam amal perbuatan, sehingga watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu salah satunya untuk penguatan sebagai ukhuwah imaniyah yang harus kita bangun untuk meningkatkan keimanan dan menguatkan iman yang telah ada, karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Di saat kita berkurang, maka ada dua hal yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah zikrullah. Kita ingat kepada Allah, ingat pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, zikrul maut. Senantiasa kita ingat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan kematian, di mana kematian adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.